Apa kabar dengan program makan bergizi gratis atau MBG? Meski jarang ditemukan, namun program tersebut masih bergulir berjalan. Di antaranya terpantau di SD Negeri 1 Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Rabu pagi. Ratusan siswa menerima makanan santap siang dari pemerintah. Menunya nasi putih, sayur mayur, ayam goreng, hingga buah-buahan. Makan bergizi gratis dibiayai pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mendukung program pemerintah pusat dan menurunkan stunting. Pada hari pertama peluncuran, makan bergizi gratis digelar di 13 sekolah secara serentak dan harapannya akan terus meluas. Hari ini memang 13 sekolah dulu yang dilaksanakan. Selanjutnya nanti akan ada arahan dari Badan Ujian Nasional untuk bisa secara keseluruhan Lampung Selatan semua. Tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Regi selaku Kepala SPPG di Kalianda. Kami selalu melakukan koordinasi, monitoring terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, baik pada saat melakukan pengiriman maupun setelah melakukan kegiatan itu untuk bisa memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik. Program makan bergizi gratis telah resmi dijalankan mulai awal Januari 2025. Namun hingga kini pendistribusiannya belum merata ke semua sekolah dan bahkan lebih banyak sekolah yang belum menerimanya. Para siswa berharap makan bergizi gratis segera datang karena telah resmi dibiayai pemerintah yang seharusnya jadi hak semua siswa mendapatkannya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Apa kabar harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan? Pantauan di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Rabu pagi ada beberapa harga yang naik, namun juga ada yang turun. Harga yang naik diantaranya adalah bawang putih yang kini tembus Rp40.000. Harga tersebut naik Rp3.000 dibanding 3 hari lalu yang di kisaran Rp37.000 per kilogram. Lalu harga cabai rawit yang naik drastis yang sebelumnya Rp50.000 kini jadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang putih dan cabai rawit karena pasokan dari agen menurun. Sedangkan untuk harga bawang merah turun dari Rp35.000 kini jadi Rp30.000 per kilogram. Harga cabai merah besar juga turun dari Rp60.000 kini jadi Rp40.000 per kilogram. Bagian ada yang turun, ada yang naik. Seperti bawang putih dia naik. Kalau untuk cabai-cabai, tomat yang lainnya dia ada penurunan. Hanya untuk bawang putih aja yang naik ya. Kalau untuk bawang putih kan naik nih, di harga berapa sekarang, Bang? Dari awal harga 37 sampai sekarang udah 40.000. Oke, kalau untuk bawang merahnya sendiri? Untuk bawang merahnya penurunan. Kemarin harga 35, sekarang sudah 30.000. Kalau untuk harga cabainya, Bang? Untuk harga cabai merah ya, cabai merah dia penurunan dari yang awalnya 60-an, sekarang sudah sampai 40.000. Untuk cabai kecil dia ada kenaikan. Yang rawit ya, rawit yang biasanya dia ada di harga 50, sekarang sampai 70.000. Untuk harga caplak sendiri berapa? Caplak, cabai caplak stabil ya. Para pembeli menyatakan belum keberatan dengan harga bahan pokok saat ini. Meski ada beberapa harga komoditas yang naik, namun belum terlalu tinggi. Mereka berharap harga bahan pokok tetap stabil hingga bulan Ramadan mendatang. Kalau seumpama naik kita memang benar-benar mepet kan. Kalau seumpama stabil kayak hari-hari biasa, jadi kita tuh bisa stabil juga pengeluaran kita gitu aja sih. Sebenarnya ada yang turun, ada yang naik. Kalau harapan kita stabil aja sih Mbak, seperti hari-hari biasa. Kan emang kalau mulai deket Ramadan ini kan permintaan semakin meningkat. Tapi kita berharapnya kepada pemerintah itu harga-harga stabil aja itu sudah cukup bagi kita ya. Sementara itu, untuk harga bahan pokok lain seperti beras, telur ayam, hingga daging sapi juga masih stabil. Harga beras masih di kisaran Rp12 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga telur Rp28.000 per kilogram dan harga daging sapi Rp130.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Kita biasanya mengenal kemiri hanya sebagai bumbu dapur saja. Namun di tangan emak-emak di Pesawaran ini, kemiri bisa diolah menjadi minyak yang harga jualnya lebih tinggi. Pembuatan minyak kemiri itu dilakukan anggota kelompok wanita tani atau KWT Dusun Pujo Rahayu, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermit. Sejak 2 tahun lalu, mereka mulai memproduksi minyak kemiri secara swakelola. Pembuatannya mereka lakukan secara tradisional. Kemiri yang sudah dikumpulkan, lalu dijemur, dan setelah kering direbus selama 10 menit. Kemiri yang sudah dikupas, lalu digiling dan diperas secara manual. Hasil perasannya lalu dimasak dan diendapkan selama sekitar 3 malam. Baru setelah itu bisa dikemas. Minyak kemiri kemasan 100 ml dijual Rp25.000 dan dititipkan ke apotik atau dijual secara daring. Kita paling susah itu di ini alat perasnya gini. Masih memerasnya masih manual. Kita kan kemungkinan di sini masih ada minyak yang tersisa, terbuang. Makanya ya yang masih paling susah di situ. Kita penjualannya ke apotek, kita langsung ke koperasi, kita langsung ada yang melalui pesan langsung juga bisa. Buah kemiri didapat dari kawasan hutan register 20 Pesawaran. Selain kemiri, warga juga memanfaatkan beberapa komoditas lain seperti kapulaga, cengkeh, pala, hingga durian. Anggota kelompok tani ini untuk memanfaatkan hasil-hasil tanaman yang ada di sini, dan juga kami ingin juga gimana hasil-hasil tanaman di sini itu menjadi sebuah produk yang bisa mempunyai nilai jual yang tinggi gitu. Membuat minyak kemiri, yang dari kemiri dibuat minyaknya, terus cangkangnya kita buat briket ya untuk pengganti kayu bakar. Nah, memang dari sisi teknologinya memang belum cukup optimal. Nah, ini kami baru secara pendampingan nanti kita bisa bekerja sama dengan tim Unila. Manfaat minyak kemiri dikenal untuk mengatasi rambut rontok hingga merawat keremajaan kulit. Selain minyak kemiri, kelompok tani Desa Banjaran juga membuat bahan bakar briket dari kulit buah kemiri. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sejatinya berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang produktif dan juga inovatif, sehingga ekosistem usaha tani yang berkelanjutan dapat tercipta, seperti pengelolaan hutan kemasyarakatan di daerah ini. Bukan saja fungsi ekonomi, namun juga fungsi sosial dan juga fungsi ekologi dapat tercipta. Fitri Amalia melaporkan.